Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya mau bertanya sama teman-teman sekalian, pernah nggak kalian, atau mungkin sering deh kalian mendengar itu perkataan seperti ini? Percuma kamu sholat tapi kamu masih sering berbohong. Percuma kamu sholat tapi masih sering melakukan maksiat. Percuma kamu pakai jilbab tapi perlakuanmu nggak seperti penampilanmu. Percuma pakaianmu sesuai syariat Islam tapi perlakuanmu masih sering berbuat bohong, masih sering berdosa gitu loh. Pernah nggak? Sering kan? Baik, di sini kita akan membahas perkataan tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kalimat-kalimat tersebut, sini saya akan sedikit menyampaikan beberapa kisah terkait dengan yang mana sebentar akan berhubungan dengan kalimat-kalimat tersebut. Jadi suatu ketika ada seorang ulama yang sedang melakukan perjalanan jauh menuju ke negeri Syam. Ya, singkat cerita, ketika ulama ini telah sampai di negeri Syam, di sana dia melihat sekumpulan pemuda yang terkenal sebagai geng yang sering berbuat dosa gitu, geng yang sering melakukan kejahatan. Ya. Dan kagetnya ulama ini ketika melihat geng kelompok pemuda tersebut, mereka semua itu sedang mabuk-mabukan, meminum minuman keras, meminum khamar. Tetapi ulama ini terfokus kepada pemimpinnya gitu. Karena kan geng ini terkenalnya di sana itu sering membunuh orang, sering begal, sering merampok dan melakukan dosa-dosa yang lainnya. Ketika dia sedang mabuk-mabukan, ulama ini fokus kepada pemimpinnya. Kenapa? Karena pemimpinnya itu tidak ikut mabuk-mabukan, tapi pemimpinnya cuma duduk, dia memperhatikan, melihat anggotanya yang lain gitu. Ulama ini kemudian mendatangi pemimpinnya itu dengan bertanya, "Kenapa engkau tidak ikut meminum minuman itu bersama teman-temanmu? Kenapa kamu cuma tinggal diam dan tidak ikut mabuk-mabukan?" Ya, pemimpinnya itu kemudian berkata, "Ya Syekh, saya ini sedang berpuasa sekarang. Saya berpuasa, makanya saya tidak ikut mabuk sama teman-teman saya itu, karena saya sedang berpuasa." Ulama ini kemudian menjawab, "Loh, kamu puasa? Bukannya kamu ini dikenal di sini setiap hari suka membunuh, suka begal, suka membuat kekacauan di segala macam tempat itu?" Pemimpinnya kemudian menjawab, "Iya memang benar. Tapi ketika saya berbuat ibadah, berbuat kebaikan itu adalah suatu hal yang lain. Saya berbuat dosa itu juga hal yang lain. Jadi nggak bisa dicampur gitu. Saya berbuat dosa, ya saya berbuat dosa. Saya berbuat ibadah, melakukan kebaikan, ya saya ibadah. Ya seperti itulah." Ulama ini kemudian berkata, "Iya, betul juga sih." Maka singkat cerita kemudian beberapa bulan kemudian, ulama ini kemudian melakukan ibadah umroh di Baitullah, di Ka'bah. Tetapi betapa terkejutnya ulama ini ketika sampai di depan Ka'bah, dia melihat ada seorang pemuda yang dia tidak asing dengan pemuda tersebut. Ya, dia perhatikan lebih dekat, oh ternyata ini pemimpinnya itu. Pemimpin pemuda yang tadi yang tidak ikut mabuk-mabukan. Ditanya sama ulama ini, "Bukankah kamu pemuda yang waktu itu tidak ikut mabuk bersama anggotamu?" Dijawab, "Iya benar sih ya Syekh. Benar, saya yang waktu itu kamu temui." Ulama ini kemudian bertanya lagi, "Apa yang membuatmu sampai di sini? Kenapa engkau bisa sampai ke Baitullah ini?" Maka orang itu kemudian menjawab, "Ya karena puasa saya. Karena puasa saya. Alhamdulillah berkah dari puasa saya itu saya bisa sampai ke Baitullah ini. Saya bisa melakukan ibadah umrah juga. Kan sudah saya katakan, Syekh, saya berbuat kebaikan, saya berbuat kebaikan, saya berbuat dosa, saya berbuat dosa." Maka ulama ini kemudian cuma mengangguk-angguk, heran gitu. Terkesan dengan pemuda itu. Dan juga ada satu kisah lagi nih yang saya ingat, yaitu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang pemuda kafir yang ingin masuk Islam. Pemuda ini berkata, "Ya Rasulullah, saya ini ingin masuk Islam, tapi saya suka berbohong. Saya mau masuk Islam asalkan saya jangan dilarang berbohong. Saya tetap mau berbohong. Jadi saya mau sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain, tapi saya tetap mau berbohong di kehidupan sehari-hari saya." Maka kata Rasulullah, "Oke, tidak apa-apa, silahkan masuk Islam." Mendengar jawaban itu, maka Ibnu Abbas yang mendengar itu langsung heran dan bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau sudah menghalalkan berbohong kepada kami semua? Apakah berbohong itu sudah halal bagi kita?" Maka Rasulullah menjawab, "Tidak. Tapi kenapa engkau membolehkan orang itu untuk berbohong?" Rasulullah kemudian menjawab, "Ya, karena ketika dia nanti masuk Islam dan sudah melakukan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, insya Allah dengan ibadah-ibadahnya itu perlahan-lahan dia akan meninggalkan kebohongannya itu. Jadi berkah dari ibadahnya nanti perlahan dia tidak akan lagi berbuat bohong insya Allah." Nah, jadi Islam ini sebenarnya rileks, santai gitu loh. Maka ketika ada orang-orang yang mengatakan percuma kamu berhijab,
Percuma kamu pakai kerudung kalau perlakuanmu itu tidak sesuai dengan penampilanmu. Percuma pakaianmu pakaian Islami tapi perbuatanmu sehari-hari tidak Islami. Itu kan sebenarnya perkataan yang tidak cocok. Walaupun terkesan ketika kita mendengarnya sekilas itu terdengar emang ada benarnya sih. Betul juga ya. Pakaiannya ini Islami tapi perbuatannya nggak sesuai Islami. Emang benar kedengarannya, tapi itu ketika kita mengkaji lebih dalam itu ada kejanggalan di situ. Alangkah lebih baiknya kita mengatakan seperti ini. Alhamdulillah kamu telah berkerudung. Semoga kedepannya nanti engkau tidak akan berbohong lagi. Alhamdulillah pakaianmu telah sesuai syariat Islam. Pakaianmu telah Islami. Walaupun perbuatanmu masih sering berbuat bohong, berbuat dosa, insya Allah semoga kedepannya perbuatanmu sudah sesuai syariat Islami juga. Artinya kita mengucapkan perkataan itu yang mempunyai aura positif yang bisa memotivasi mereka untuk tidak melakukan kemaksiatan lagi. Karena kan di dalam Islam juga itu ada kaidah yang mengatakan la yutrakul haqqu li ajlil batil. Kita tidak boleh meninggalkan kebaikan hanya karena ada keburukan. Jadi walaupun kita sering melakukan keburukan, itu kita tetap harus melaksanakan kebaikan juga. Tidak boleh meninggalkan kebaikan hanya karena ada keburukan. Tidak boleh kita melarang orang sholat hanya karena dia sering berbohong. Tidak boleh kita melarang orang berhijab hanya karena dia sering berbohong. Tidak boleh kita merendahkan orang-orang yang pakaiannya Islami tapi perlakuannya itu tidak Islami. Tidak boleh. Kita harus memotivasi mereka. Kita harus menyampaikan menyampaikan perkataannya yang semoga perkataan kita ini dapat memotivasi dia untuk meninggalkan semua kejahatannya itu loh. Jadi tidak usah mengatakan percuma kamu pakaiannya Islami tapi perbuatanmu tidak Islami. Sebaiknya kita mengatakan alhamdulillah pakaianmu Islami walaupun perlakuanmu itu tidak Islami, semoga kedepannya nanti engkau perbuatannya juga sudah bisa Islami gitu. Kan itu lebih bagus terdengarnya, lebih bisa memotivasi orang. Iya kan? Daripada percuma kamu sholat tapi masih sering berbuat maksiat. Itu terlalu kesannya negatif itu. Kalau saya sendiri mendengar orang-orang seperti itu, ya Allah, kita nggak tahu ke depannya orang ini seperti apa. Kan bisa jadi di kehidupan nanti masa depan dia lebih baik daripada kamu gitu loh. Jadi nggak usah terlalu meremehkan orang lain gitu. Ya seperti itulah. Semoga ada manfaatnya. Semoga bisa mengubah pola pikir kita supaya tidak lagi mengatakan perkataan seperti itu. Oke? Jadi ingat, ubah kalimatnya. Bukan percuma kamu sholat tapi masih sering berbuat dosa. Ganti perkataannya menjadi alhamdulillah kamu telah sholat. Semoga kedepannya nanti engkau sudah tidak melakukan dosa-dosa lagi. Oke? Karena sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.